Kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu penyakit pada ikan gupi yang sangat susah untuk disembuhkan, dan bisa dibilang itu sudah tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Nah, penyakit ini memang sangat berbahaya buat ikan gupi, dan biasanya itu penyakit ini menyerang ikan cupang itu biasanya, tapi dia juga bisa menyerang ikan gupi. Nah, kayak gitu. Untuk cara penanganannya, nah ini susah, bukan susah sih, udah sulit banget. Dan ada beberapa orang yang mengatakan itu sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, kayak gitu. Tapi untuk kasus cupang itu saya pernah menyembuhkan ikan dari penyakit ini. Tapi kalau untuk gupi saya masih belum. Nah, kira-kira penyakitnya kayak apa nih? Ada yang tahu? Nah, jadi ini mumpung saya ada contohnya juga di farm, jadi saya bisa sekalian bikin video dan saya bisa mencontohkan seperti apa penyakit ini kayak gitu. Nah, buat kalian yang masih pemula itu kan masih belum tahu banyak mengenai ikan gupi ya. Nah, jadi kalian itu usahakan cari-cari informasi dari banyak sumber lah. Cari-cari dulu mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, terutama mengenai perawatan dan penyakit ikan ya. Nah, kayak gitu. Jadi ikannya sakit itu kayak gini. Nah, ini satu baskom ini yang sakit cuma satu, tapi yang lainnya itu saya pisah, saya sendirikan. Meskipun penyakit ini tidak menular, tapi saya mencegah gitu loh. Nah, penyakit apa sih? Ini loh. Ini namanya penyakit sickness. Nah, penyakit sickness ini merupakan salah satu penyakit yang biasanya itu menyerang ikan-ikan cupang, tapi dia juga bisa menyerang ikan-ikan gupi kayak gini. Nah, kalau kalian bisa lihat, ciri-ciri ikan yang terkena sisik nanas itu, yang pertama dia badannya itu membengkak ya. Badannya membengkak, setelah itu sisiknya ini, nah itu mekar-mekar sisiknya, kayak kulit buah nanas. Nah, itu kalian bisa lihat sisiknya mekar-mekar ya. Dan biasanya ikan yang udah terkena penyakit ini itu dia malas gerak, dan biasanya itu dia berada di permukaan. Dia suka ada di permukaan. Nah, ini kita perhatikan aja, bentar lagi dia bakalan naik ke atas. Nah, ini kan. Nah, penyakit sisik nanas ini disebabkan oleh apa? Kok bisa sampai ikannya kayak gitu? Jadi penyakit sisik nanas ini disebabkan oleh bakteri yang berada di usus ikan. Nah, jadi bakteri yang berada di pencernaan ikan atau di sistem pencernaan ikan. Kok bisa bakterinya sampai sana? Nah, itu biasanya karena kita memberi pakan yang kurang higienis, atau pakannya itu kurang bersih, atau wadah pembesarannya itu kotor kayak gitu, sehingga ada bakteri yang termakan oleh si ikan, sehingga nah ini kan ke permukaan kan. Nah, kan. Nah, ada bakteri yang termakan oleh si ikan sehingga membuat sistem pencernaannya itu terganggu, dan karena sistem pencernaannya itu terganggu dan di sana itu banyak bakteri-bakteri tidak menguntungkan, sehingga bakteri itu bisa membuat badan ikan membengkak ya. Kalian bisa lihat ini badan ikannya ini membengkak. Nah, padahal ikan ini biasanya itu tidak segemuk ini. Karena ini terkena sisik nanas, jadi dia badannya membengkak. Nah, badan yang membengkak itu menyebabkan sisik-sisik pada ikan itu mekar gitu loh, mekerok gitu loh. Apa bahasa Indonesia yo? Mencuat keluar gitu loh. Apa lek ngarani yo? Sisik-sisiknya itu mekar. Apa mekar yo? Pokoknya sisiknya berdiri gitulah. Harusnya kan sisik kan tidur ya, tapi ini sisiknya berdiri. Nah, kayak gitu. Seperti kulit buah nanas itulah. Oleh karena itu penyakit ini disebut itu sisik nanas kayak gitu. Karena sisik ikannya menyerupai kulit buah nanas kayak gitu. Nah, penyakit ini merupakan penyakit dalam pada ikan, dan ini tidak menular ya. Tidak seperti white spot dan kawan-kawan itu. Kalau white spot itu sangat-sangat menular. Kalau udah kena white spot biasanya satu baskom itu langsung mati semua kayak gitu.
Nah, kalau kalian ingin mengobati ikan-ikan seperti ini, lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Karena kalau udah kena penyakit ini wis mati, wis bakalan mati ini ikannya. Tapi kalau kalian mau coba ya gak apa-apa, ini dipindah ke wadah baru, dikasih garam, terus dipuasakan kayak gitu. Tapi kebanyakan itu gagal, dan saya juga udah sering nyoba gagal gitu. Tapi kalau kalian mau coba ya gak apa-apa. Dan untuk ikan ini ya saya biarin wis di sini, karena saya tahu ini gak lama bakalan mati kayak gitu. Untuk pencegahannya gimana bang? Nah, untuk pencegahannya ini kita harus memberi ikan-ikan kita itu pakan-pakan yang bagus, dan kita harus menjaga kebersihan wadah pembesaran ya. Karena meskipun ini saya sudah menjaga dan memberi pakan yang baik, pakan yang higienis, itu masih ada aja ikan-ikan yang terkena sisik nanas kayak gini. Nah, untungnya ini cuma satu ya yang terkena sisik nanas, jadi masih tidak parah-parah banget lah kayak gitu. Nah, pencegahan yang lain itu bisa kalian apa ya, kalau misal udah ada wadah-wadah yang udah kelihatan kotor kayak gini, kalau masih hijau gak apa-apa ya. Kalau hijau kayak gini nih gak apa-apa, tapi kalau udah kotor kayak gimana, itu biasanya di dasarnya itu ada endapan kotoran kayak gitu. Itu langsung aja kalian kuras wadah pembesarannya dan kalian ganti air endapan kayak gitu, untuk mencegah munculnya penyakit sisik nanas kayak gini. Karena kalau udah terkena penyakit sisik nanas kayak gini, itu akan sangat sulit untuk disembuhkan, bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan kayak gitu. Nah, buat kalian semua, apakah kalian sudah pernah menangani ikan kayak gini? Apakah kalian sudah menemukan kasus seperti ini di farm kalian? Apakah kalian ada yang pernah menyembuhkan ikan-ikan seperti ini? Kalau kalian udah pernah menyembuhkan ikan-ikan sisik nanas kayak gini, monggo tulis di kolom komentar tipsnya kayak gimana. Nah, selama saya main di ikan gupi itu saya masih belum bisa menyembuhkan ikan-ikan sisik nanas kayak gini. Tapi kalau dari kalian semua ada yang bisa menyembuhkan ikan sisik nanas kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita semua bisa tahu cara menyembuhkan ikan-ikan sisik nanas itu kayak apa. Nah, karena kita di sini ini kan saling sharing-sharing ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu cara mengobati ikan-ikan sisik nanas, dan kalian juga udah pernah pengalaman mengobati ikan-ikan sisik nanas sampai ikannya itu sembuh, monggo tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing bersama di sana. Kalau kalian punya cara-cara pencegahan lain untuk mencegah penyakit sisik nanas, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Kalau saya sih untuk pencegahannya itu untuk air di wadah pembesaran itu saya pakai probiotik, garam, udah. Tapi dikontrol setiap hari. Kalau udah ada baskom yang kotor itu biasanya langsung saya kuras. Nah, tapi kan kita manusia ini hanya bisa berusaha semaksimal mungkin ya. Untuk keputusan akhirnya itu masih tetap ada di sang penguasa. Oke, mantap. Pokoknya kita harus tetap berusaha, apapun itu hasilnya, tetap berusaha, jangan patah semangat. Oke, mantap, jos. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan sisik nanas ya. Semoga video ini bisa membantu buat kalian semua, dan saya doakan kalian semua itu tidak akan menemukan kasus sisik nanas di farm kalian. Oke, mantap. Buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu. Untuk jawaban mengenai pertanyaan kalian itu saya biasanya jawab lewat video ya, karena untuk jawaban lewat video itu saya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm kayak gini. Jadi kalian bisa tahu permasalahannya, bisa tahu nampaknya itu kayak apa, kayak gitu. Oke. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay mendukung channel 69 sampai detik ini ya. Oke, mantap. Sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Cos. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, cos.